Dulu kita lawan penjajah, sekarang kita dijajah lagi. Bedanya, kali ini bukan oleh senjata, tapi oleh modal dan kapitalis global. Konten ini nggak bermaksud ngajarin benci negara atau sistem, tapi ngajak kita mikir lebih kritis tentang arah bangsa ini. Kalau lo suka bahasan kayak gini, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten berikutnya. Di bawah kekuasaan Soekarno, Indonesia berdiri dengan semangat berdikari berdiri di atas kaki sendiri. Investor asing ditekan, perusahaan Belanda dinasionalisasi. Tapi setelah tragedi 1965, PKI dibubarkan, komunisme dilarang. Sejak itu, jalan kita berubah total. Setelah Soekarno tumbang masuklah era Soeharto, pintu investor asing dibuka lebar-lebar. IMF, Bank Dunia, perusahaan multinasional semua masuk dengan dalih pembangunan. Profesor Richard Robinson dalam bukunya, The Rise of Capital tahun 1986 menyebut, Indonesia Orde Baru sebagai laboratorium kapitalisme otoriter. Republik hanya di atas kertas. Kapitalisme jadi praktik elit. Padahal, konstitusi kita jelas. Kekayaan alam dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi lihat sekarang, tambang emas di Papua, batu bara di Kalimantan, sawit di Sumatera, siapa yang kuasai? Bukan rakyat kecil. Ilmuwan politik Jeffrey Winters nyebut, kondisi ini sebagai oligarki predator. Negara dikuasai segelintir elit ekonomi dan politik. Yang kita hadapi, bukan kapitalisme murni kayak di barat, tapi kapitalisme oligarki. Ekonomi dikendalikan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Jadi, demokrasi cuma prosedur 5 tahunan, tapi ekonomi tetap dikuasai elit. Kaya makin kaya, miskin makin sengsara. Rakyat cuma jadi permainan, sedangkan elit memainkannya. Dan hasilnya, buruh tetap murah, petani susah bersaing, harga pangan, listrik, dan BBM terus naik. Sementara kekayaan negeri ini dinikmati segelintir orang. Data World Bank 2021 nunjukin 1% orang terkaya di Indonesia menguasai hampir 50% total kekayaan nasional. Jadi wajar kalau rakyat kecil bilang, republik ini cuma milik elit. Selama ketergantungan kita pada modal asing dan elit oligarki nggak diputus, republik ini cuma akan jadi nama doang. Kita bisa bilang, bukan komunis, bukan monarki. Tapi faktanya, kita hidup dalam kerajaan modern milik para kapitalis global. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau diam? Indonesia memang republik, tapi sistem yang mengikat kita hari ini bikin rakyat kecil terus terjepit. Kalau menurut lo, apakah republik ini masih berpihak pada rakyat atau sudah jadi milik kapitalis global? Tulis pendapat lo di kolom komentar, gue pengen denger suara kalian.